Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Adapun surat Al-Baqarah yaitu madaniyatun, bangsa Madinah, diturunkan di Madinah. Madaniyah. Wa ayatuha, adapun ayat-ayatnya surat Al-Baqarah yaitu mi'atani, 200 wasitun au sab'un, 6 atau 7 wa thamanuna dan 80 ayatan ayat. Surat Al-Baqarah ayatnya 286 atau 287 ayatnya. Jadi diturunkannya di Madinah surat Al-Baqarah ini. Al-Baqarah ayatnya ada 286 atau 287 ya. Itu di dalamnya ada tulisan qauluhu surat Al-Baqarah ila akhirih. Mubtada'un wa madaniyatun khabaru awalin. Adapun perkataan musannif yang berupa suratul Baqarah ila akhirih itu mubtada, jadi mubtada. Madaniyatun, lafaz madaniyatun jadi khabaru awalin, khabar awalnya. Wa mi'atani adapun lafaz mi'atani ila akhir itu khabar tsani, jadi khabar keduanya. Wa yukhadhu min hadza anna tasmiyatuha bima dzukir ghairu makruhin. Diambil dari perkataan musannif surat Al-Baqarah. Jadi penamaan surat Al-Baqarah, penamaan surat ini dengan nama Al-Baqarah bima dzukir ghairu makruhin, sesuai dengan apa yang telah disebutkan itu tidak makruh ya. Karena kan Al-Baqarah artinya sapi ya, sapi betina. Khilafan liman qala bidzalik wa da'a annahu innama yuqalu suratu allati yuzkaru fiha al-Baqarah. Nah, berbeda dengan ulama yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan menamakan surat Al-Baqarah ini, menamakan nama surat Al-Baqarah itu makruh hukumnya ya. Kenapa pengakuan orang yang mengatakan makruh itu wada'a annahu innama yuqalu suratu, dia mengatakan bahwasanya innama yuqalu, bahwasanya dikatakan as-suratu, surat ini allati dzukkaru fiha al-Baqarah, yang disebutkan di dalamnya sapi betina. Jadi ada istilah kemakruhan menamakan surat Al-Baqarah ya, walaupun itu dari Allah ya. Wa asma'u suwari tauqifiyatun. Jadi nama-nama surat dalam Al-Quran itu semua sifatnya tauqifiyah, pengajaran Allah kepada umatnya. Artinya penamaan surat itu tergantung asbabun nuzulnya ya. Penamaan semua surat di dalam Al-Quran sesuai dengan asbabun nuzul.
sesuai dengan turunnya surat. Jadi penamaan surat dalam Al-Quran, semua nama-nama surat itu sifatnya tauqifiyah, artinya bentuk pengajaran Allah kepada manusia. Wa kadza tartibuha, begitu juga urutannya, urutan-urutan surat itu juga sama, itu sifatnya tauqifiyah, pengajaran. Jadi tartib urutan-urutan surat dalam Al-Quran setelah banyak 114 surat juga sama ya, itu juga sifatnya tauqifi, pengajaran, alat tahqiq. Jadi menurut ahli tahqiq, ulama-ulama yang ahli investigasi dalil dan semuanya ya, awas suratu ma'khuzatun min suril balad. Surat itu, di kata-kata surat itu diambil dari kata-kata surul balad, batas negara. Jadi surat itu bahasa surat ya. Surat itu apa? Surat itu diambil dari kata-kata batas negara. Lirtifa'i rutbatiha wa ihatatiha, karena tingginya derajatnya balad, derajatnya surat, dan hal-hal yang meliputi di dalamnya. Nah, surat itu apa ya? Wahiyya ta'ifatun minal Qur'an. Surat adalah satu kelompok dari Al-Quran, disebutnya ta'ifah. Surat adalah kelompok dari Al-Quran. Laha awalun wa akhirun, yang dia punya awal dan akhir. Wa tarjamatun bismin khasin, dan terjemah dengan nama yang khusus, dan juga punya terjemah dengan nama yang khusus. Nah, ini juga sama bitauqifin kama sabaqa. Surat juga sifatnya tauqifi, pengajaran juga. Warrajihu, adapun menurut kaul rajih, kaul yang pendapat yang unggul, menurut pendapat yang unggul bahwasanya annal makkiyah ma nazala qoblal hijrati. Jadi surat yang bangsa Mekah, Makkiyatun, surat Makkiyah menurut pendapat yang unggul adalah surat yang nazala qoblal hijrah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi. Walau fi Makkah, sekalipun di Makkah ya. Jadi semua surat yang turun di Mekah namanya Makkiyah. Yang disebut Makkiyah adalah surat yang turun, ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah. Wal madaniyah, adapun madaniyah, ayat-ayat madaniyah atau surat madaniyah, yaitu manazala ba'dal hijrah, yaitu surat atau ayat yang turun setelah hijrahnya Nabi. Walau fi ghairil Madinah, sekalipun hijrahnya ke selain Madinah, ya seperti ke Habasyah umpamanya, sama ya, ada. Taif itu kan posisi Madinah ini. Ya. Ya. Ya, patokannya gitu. Pokoknya surat yang ayat yang turun di Mekah namanya Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Ayat yang turun di Mekah Makkiyah, berarti sebelum hijrah. Ayat-ayat yang turun di Madinah namanya Madaniyah, berarti setelah Nabi hijrah.
gampang nadanya. Ayat-ayat yang turun di Mekah kalimatnya biasanya ya ayuhan nas, wahai manusia, seruannya gitu ya. Nah, ayat-ayat yang turun di Madinah ya ayyuhalladzina amanu, patokannya itu kodenya ya. Kemudian ayat-ayat yang turun di Mekah itu kalimatnya menggunakan apa, nazala, anzala. Ayat-ayat yang turun di Madinah itu menggunakan kalimat nuzila, kodenya itu ya. Nah kemudian apa? Wasamanuna ayatan, 80 ayat, maksudnya 286 atau 87 ayat. Itu ini ya. Kila dikatakan asluha ayyitun, ayyatun. Jadi ayat itu asalnya apa? Ayyitun. Kulibat ainuha alifan. Ain fi'ilnya diganti jadi alif ala ghairi qiyas. Jadi ayat. Wa hiya fil 'urfi dha'ifatun min kalimatil Qur'an. Ayat adalah secara umum ya. Wahia adapun ayat fil 'urfi secara umum yaitu dha'ifatun. Ayat secara umum adalah dha'ifah, kelompok min kalimatil Qur'an. Ayat secara umum adalah kelompok dari kalimat-kalimat Al-Qur'an atau dalam kalimat-kalimat Al-Qur'an mutamayyizatin bifaslin, yang menjadi pembeda dengan pasal. Ayat waqad takunu kalimatan, terkadang ayat itu adalah satu kalimat. Contohnya mithlu wal fajri wad duha wal asri. Wal fajri itu satu ayat ya. Karena terkadang asalnya ayat adalah kelompok dari kalimat Al-Qur'an yang menjadi pembeda dengan pasal. Tapi ayat itu terkadang adalah satu kalimat. Contohnya wal fajri wad duha wal asri, itu satu ayat. Wakaza, dan begitu juga alif lam mim toha yasin wa nahwiha indal kufiyin. Begitu juga sebagaimana wal fajri wad duha wal asri, alif lam mim toha yasin dan lain sebagainya indal kufiyin menurut ulama Kufah. Jadi alif lam mim satu ayat, toha yasin satu ayat itu. Wa ghairuhum, sedangkan selain ulama ahli Kufah itu la yusammiha ayatin. Selain ulama ahli Kufah yang namanya wal fajri wad duha wal asri, alif lam mim toha yasin, mereka tidak menamakan itu ayat ya. Selain ulama-ulama Kufah, alif lam mim toha yasin nun shad, alif lam mim ra, alif apa banyak kan? Alif lam mim ra, kemudian apa toha nun shad qaf ya. Nah selain ulama-ulama Kufah mengatakan itu bukan ayat ya. Bal yaqulu, bahkan mereka mengatakan hiya fawatihus suwar, itu merupakan fawatihus suwar, pembuka surat namanya, bukan ayat. Ini biasa di dalam kajian tafsir namanya alif lam mim nun qaf toha yasin, itu namanya mafatihus suwar atau fawatihus suwar. Jadi pembuka surat, tidak dianggap sebagai ayat, bukan ayat menurut ulama selain ulama Kufah.
Ya. Tapi kalau ulama Kufah mengatakan itu ayat. Ya. Itu. Irak. Kufah, Basra atau Irak dua-duanya. Jadi ulama yang terkenal dari zaman dulu gudangnya ulama itu Irak, Kufah sama Basra. Ulama Kufah sama Basra itu dua kota gudangnya ulama. Yang masyhur itu yang Basra. Yang kita banyak pakai itu ulama Basra. Ya. Makanya paling banyak aliran di Irak. Ya, karena apa? Ilmu pengetahuan saking banyaknya di situ, saking tingginya. Yang namanya paham-paham apa Torikot itu banyak banget ya. Dari yang benar sampai kagak benar ada di situ. Ada mau orang pinter-pinter, orang Basra itu, orang Kufah, Irak yang pinter-pinter. Dan gudangnya ulama ya di situ lah. Basra dan Kufah. Nah kita nih ulama-ulama kita ngambilnya yang Basrahnya. Tapi ulama Kufah ya benar sama, enggak kita salahin, cuman kita ambil yang Basrahnya. Ulama-ulama Basrah. Ya, ulama banyak, ngarang kita banyak. Hebat-hebat orang Basrah dan Kufah itu. Wa an Abi Amrin Ad-Dani dikatakan oleh Abi Amr Ad-Dani, la a'lamu kalimatan hiya wahdaha ayatan. Kata Abi Amr Ad-Dani, saya tidak pernah tahu ada satu kalimat yang hanya ada satu ayat. Saya nggak pernah tahu ada kalimat hanya ada satu ayat kecuali firman Allah mudhammatan. Nah kalau ini benar ya, kalimat satu ayat. Ini kayaknya surat Ar-Rahman ya. Ya. Artinya apa? Ya dari riwayat ini seakan-akan wadduha, wattoha, alif lam mim itu bukan dikatakan satu ayat. Ya. Jadi pahamnya gitu, alif lam mim, toha, yasin, itu apa? Itu ayat bukan tuh? Karena itu huruf ya, bukan ayat. Alif lam mim gitu ya. Gitu. Huruf. Kalau dia dikatakan kelompok-kelompok kalimat dalam Al-Qur'an berarti apa? Ada artinya. Alif lam mim apa artinya? Ya, nggak ada kan? Nah, artinya ada takwilnya. Itu takwilnya apa? Ini nanti bedanya tafsir-tafsir, kitab-kitab tafsir karya-karya ulama-ulama salaf dengan ulama-ulama khalaf ya. Ulama-ulama salaf tuh nggak berani nafsirin itu alif lam mim toha nun, nggak berani. Ya, pasti semuanya ini. Ya ini kitab segini tebelnya itu yang namanya alif lam mim toha nun itu nanti apa? Ya isinya itu Allahu a'lamu bimuradihi. Itu masih begitu. Hanya Allah dan Allah lah yang mengetahui apa yang dikehendaki dari alif lam mim. Jadi maknanya diserahkan kepada Allah. Itu saking takzimnya ulama, dia nggak berani. Tapi kalau ulama khalaf banyak mentafsirkan alif lam mim itu ini maksudnya gitu. Nah, kalau sekelas tafsir Jalalain itu nggak berani mentafsirkan. Nah, itu bedanya ya, bedanya itu.